Terletak di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Desa Kanekes adalah tanah ulayah tempat menetapnya orang-orang Kanekes. Mereka hidup dengan adat, budaya, dan keyakinannya sendiri. Namun di desa yang memiliki luas sekitar 5.000 hektar ini juga menetap masyarakat dengan cara dan pandangan hidup yang tidak sama dengan orang-orang Kanekes. Kampung Cicakal Girang adalah satu-satunya bukan kampung adat yang tinggal di wilayah adat Desa Kanekes. Mereka adalah titipan Karuhun Baduy yang diperbolehkan tinggal di wilayah adat dan menganut keyakinan yang berbeda dengan suku Baduy. Berada di wilayah adat Desa Kanekes, namun rumah, adat, serta keyakinan warga Cicakal Girang berbeda dengan orang Kanekes. Hampir semua warga kampung Cicakal Girang memeluk agama Islam. Nuansa Islami terasa di kampung ini, terutama saat bulan Ramadan. Salah satunya adalah memetik buah yang selama ini identik dengan menu berbuka puasa. Caruluk biasa masyarakat di sini menyebutnya. Saat Ramadan seperti sekarang, masyarakat di sini memanfaatkan buah pohon aren untuk diambil bijinya dan juga dijual sebagai sajian berbuka puasa. Caruluk adalah sebutan lain yang dipakai di beberapa daerah di Jawa Barat untuk kolang kaling. Di kampung Cicakal Girang, mengolah buah aren menjadi kolang kaling bukan lagi pekerjaan laki-laki, terutama saat bulan Ramadan seperti sekarang. Biasanya saat permintaan biji buah aren meningkat, ibu-ibu yang langsung turun tangan. Bahkan sambil bawa anaknya, sekalian diasuh itu ibu ya. Panen buah aren ibarat panen buah gatal. Diambil lagi, ibu. Sedikit saja kena kulit, rasa gatalnya akan lama menempel. Jadi kita harus pakai sarung tangan. Ibu juga pakai sarung tangannya? Pakai. Tuh kita semua pakai ini sarung tangannya. Iya. Kalau enggak gatal. Kalau gatal jangan digaruk. Nggak boleh digaruk. Salah satu habitat pohon aren adalah tebing dan sungai lembab yang curam. Jadi buahnya ini masih banyak di atas, kita harus turunin ke bawah. Teteh, hati-hati. Jalannya ini lumayan tinggi, jadi kita harus hati-hati loh. Ya ampun, ini tinggi banget loh. Takut jatuh. Tapi di atas itu masih banyak, jadi kita harus turunin. Tangkap ibu! Ibu-ibunya semangat banget loh. Padahal lagi puasa. Ibu, tangkap lagi! Karena masih banyak buah yang harus diambil, kami terpaksa harus merangkak terus ke atas. Jadi ini tepatnya curam. Dan pijakannya kita tuh harus tepat, kalau nggak bisa jatuh. Ibu, tangkap ya. Buahnya di sana masih banyak banget, cuman jalannya udah semakin curam. Jadi kita minta tolong Kang Udin buat bantu. Saling ngoper, Teteh. Bisa? Hati-hati. Wih, ini gede banget. Ibu tangkap ya. Tangkap. 1, 2, 3. Ibu-ibu ini bekerja secara berkelompok. Buah yang diturunkan dari satu pohon, kemudian mereka olah bersama-sama hingga menjadi kolang kaling siap jual. Tadi saya salah megangnya, jadi getahnya itu kena tangan. Cuman kata tetehnya ini nggak boleh digaruk pakai tangan. Harus pakai ini teh ya? Iya. Biar nggak merambat. Dengan menggaruk menggunakan ijuk, getah yang menempel tidak akan menyebar, sekaligus mengurangi sensasi gatal pada kulit. Gini teh, Digaruk-garuk kayak gitu. Tapi jangan terlalu keras. pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja. Untuk mematikan asam oksalat getah buah aren adalah dengan cara dipanaskan. Nah ini tangan saya masih gatal, cuman kata ibu
obat itu menggunakan daun cariang yang dipanaskan. Jadi sekarang kita mau obatin, tangan saya masih gatal. Di sini Ibu ya? Iya. Nih, ini yang udah panas nih. Itu udah panas? Iya, yang gatalnya. Tangan aja ya. Memanfaatkan daun cariang yang dipanaskan adalah kearifan lokal yang sudah dipakai ibu-ibu ini sejak lama. Jadi alasan kenapa mereka menggunakan daun cariang ini, karena daunnya yang tebal, jadi lebih lama ya nyimpan panasnya Ibu. Langsung hilang ya, Iya. gatalnya loh pakai ini. Memanfaatkan buah aren sampai menjadi kolang-kaling siap olah, prosesnya cukup panjang. Buah yang sudah dilepaskan dari tangkainya kemudian direbus. Selain mematikan asam oksalat, setelah direbus, kulit buah aren menjadi empuk dan mudah untuk dibelah. Setelah dipisahkan dari batangnya lanjut direbus, tapi rebusnya ini nggak terlalu lama, cuma 7 menit. Sampai buahnya ini lumayan berubah warnanya sampai kecoklatan. Sambilan menunggu buahnya yang direbus, kita sambil mengupas. Yang mana yang keras Ibu? Ini yang ada bintik-bintiknya kayak Yang gitu. ada bintik-bintiknya. Itu dalamnya kayak gini keras. Oke gini. Oh, jadi ternyata kita bisa ngeliat nih mana buah yang tua sama yang muda. Kalau yang tua itu bisa kelihatan ada bintik-bintiknya. Nanti dalamnya itu bakal keras kayak gini. Itu nggak enak Ibu ya? Nggak enak. Kalau yang muda itu lebih manis katanya, lebih lembek, jadi lebih enak. Tidak semua biji kolang-kaling enak dijadikan makanan atau minuman. Nah ini contohnya yang bagus, nggak terlalu keras sama nggak terlalu lembek. Karena kalau terlalu lembek pun itu gampang hancur. Ini yang enak ya? Sebenarnya yang gini, yang kayak gini yang lembek. Ini yang lembek. Teksturnya kan. Iya, teksturnya yang lembek ini gampang hancur. Jadi nggak bisa lama. Meski dari awal dikerjakan bersama-sama, namun perolehan pembuat kolang-kaling ini akan ditentukan oleh hasil masing-masing. Berapa banyak kolang-kaling yang dikumpulkan, itulah hasil yang akan dibawa oleh masing-masing untuk dijual. Akhirnya setelah melalui proses yang cukup panjang, kolang-kalingnya udah terkumpul dan siap untuk diolah. Selesai dengan satu pohon, para pembuat kolang-kaling ini kembali melanjutkan ke pohon yang lain. Khusus untuk urusan memanjat, hanya dilakukan oleh laki-laki. Sekarang kita akan ngambil buahnya yang baru karena pohonnya tinggi banget. Jadi Kang Udin harus menggunakan sigai atau tangga. Tangga bambu yang dipakai tidak seperti tangga pada umumnya. Hanya satu batang bambu yang diberi lubang seukuran jempol kaki pada setiap ruasnya. Sangat beresiko, sehingga memanjat pohon aren hanya menjadi tanggung jawab laki-laki. Itu naik ke batang situ ya berarti ya? Naik sampai ke atas. Ini sigainya nggak sampai atas loh. Jadi Kang Udin itu naik pakai batang-batang yang di samping itu. Pohon aren adalah salah satu jenis tanaman palma. Seperti pohon kelapa, pohon aren tumbuh dengan batang tunggal. Saat sudah menjulang tinggi, batangnya akan semakin sulit untuk dipanjat. Nah ini dia tahap awal pembuatan caruluk, jadi buahnya itu harus diambil per tangkai. Dengan cara dipotong per tangkai dari atas, buahnya yang berat akan mudah untuk diambil dan dipisahkan bijinya. Kang, sudah? Wah, sudah, ini semuanya udah diturunin. Ayo teh, kumpulin. Kita kumpulin buahnya. Ramadan adalah bulan kolang-kaling bagi sebagian warga Cicakal Girang. Karena melimpah, selain untuk dijual, sebagian hasilnya mereka olah untuk berbuka puasa. Saat bulan puasa seperti sekarang, masyarakat Cicakal Girang itu wajib banget memasak kolak caruluk. Karena di sini tuh banyak banget penghasil caruluk atau kolang-kaling. Kolak kolang-kaling memang cocok dipadukan dengan berbagai bahan lain.
Pertama-tama airnya direbus dulu sampai mendidih, baru dimasukkan kolang-kaling dan singkong. Sekarang kita tunggu sampai kolang-kalingnya ini empuk, itu kurang lebih 15 menit jadi. Nah, ini kolang-kalingnya udah empuk, artinya kita udah bisa masukin gula, santan, sama pisangnya. Selain aneka jenis bahan, campuran lain dalam membuat kolak kolang-kaling akan semakin memperkuat rasa dan aromanya. Sekarang daun pandan, biar aromanya keluar. Seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, warga Cicakal juga biasa berbagi dengan tetangga, termasuk saudara satu desa namun berbeda adat, orang Kanekes. Jadi kampung Cicakal Girang ini berhubungan erat dengan kampung suku Baduy di Cipaler. Cuman bedanya di sini mayoritas Muslim. Meski sudah dipisahkan dengan aturan adat, namun warga Cicakal dan orang-orang Kanekes memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Salah satu jalinan mereka terlihat dari budaya saling berbagi. Jarak antara Cipaler dan Cicakal Girang itu kurang lebih 2 km. Dan keduanya dihubungkan dengan jalan bebatuan seperti ini. Hati-hati, Ibu. Kampung saudara satu desa yang dituju akhirnya sampai. Memasuki kampung adat Cipaler, pemandangan langsung berubah dari kampung Cicakal Girang. Karena ini udah masuk ke wilayah adat suku Baduy, di sini udah tidak boleh kendaraan bermotor, hanya diperbolehkan berjalan kaki. Seperti biasa, saat memasuki kampung orang Kanekes, kita akan disambut pemandangan kesibukan perempuan menenun di selasa rumah. Gimana, Ibu? Nah, sudah sampai. Di sini? Ya. Berbagi adalah cerminan toleransi masyarakat negeri ini. Suka carul. Sebuah sikap yang mampu menembus setiap sekat pembeda. Ini teh kolak caruluk buatan kita. Sama ini juga. Ini teh. Jadi memang hubungan antar kampung ini sangat erat. Kalau ada rezeki mereka saling membagi seperti ini. Lalu dimasukkan. Satu lagi kebiasaan warga Cicakal Girang Desa Kanekes yang selalu muncul saat bulan Ramadan. Warga di sini menyebutnya bleson atau meriam. Bahannya bukan dari bambu, melainkan dari pohon pinang. Ramadan menjadi ajang pengulangan jenis permainan tertentu. Seperti teman-teman saya dari Cicakal Girang, mereka akan membuat alat permainannya sendiri. Pohon pinang yang dipilih adalah pohon yang sudah cukup umur. Batangnya sudah keras sehingga tidak mudah pecah. Bang, coba bang, saya bantu potong ya. Wah, jatuh. Ini tempatnya miring banget jadi saya jatuh. Aduh bang, bantu. Adiknya ikutan jatuh. Pohon pinang ini juga dipilih karena memiliki diameter yang sesuai untuk menghasilkan suara yang diinginkan. Ternyata emang keras loh ini pohonnya. Nah ini udah mau selesai, saya serahin Bang Epoy buat motong ini. Saat Ramadan, banyak warga yang merelakan pohon pinangnya dijadikan meriam untuk hiburan, terutama bagi anak-anak. Mau dijatuhin ke arah mana? Sana ya?
Awas. Oh, tinggal dikit. Mundur. Wah, ini udah mau jatuh. Hati-hati. Ukuran panjang meriam akan menentukan suara yang dikeluarkan. Seberapa nih panjangnya yang kita butuhin, Bang? 2,5 aja. 2,5. Wah, cuman 2,5 yang kita pakai. Berarti waktunya kita proses untuk jadi mainan. Ayo, Bang. Wah, aduh, ngangkat sendiri nggak kuat loh. Ayo bantu. Wah, bisa. Wah, kalau dibantu gini makin ringan. Berbeda dengan bambu yang sudah memiliki ruas, sebelum digunakan, batang pohon pinang harus dikeluarkan bagian dalamnya untuk membuat ruang kosong. Nah, permainan yang akan kita buat adalah beleson atau glugur. Jadi pertama-tama pohon pinangnya kita belah menjadi 2. Yang unik, dibelahnya menggunakan batang pohon kopi yang diruncingkan agar pohon pinang ini nggak rusak. Dengan menggunakan beberapa pasak yang dibuat segaris, batang pohon pinang akan terbelah dengan lurus. Nah, sudah. Nah, setelah ini kita akan bersihkan bagian dalamnya. Nah, yang kita bersihkan itu bagian dalamnya aja yang warna putih ini. Itu nggak boleh yang bagian samping-sampingnya biar nggak bocor gasnya nanti. Seperti jenis pohon palma pada umumnya, bagian luar batang pohon pinang cukup keras. Sehingga saat dibuang bagian dalamnya akan terbentuk selongsong yang kuat. Sebelah mana? Nah, sekarang kita pindahin dulu nih. Baru diikat dengan tali bambu yang dibuat tadi. Di sini? Ya, di sini. Sebelum diikat dengan tali, sela-sela belahannya itu diberikan kain supaya saat dimasukkan karbit, gasnya itu tidak bocor. Wah, ini grafik. Nah, sekarang waktunya diikat. Mana talinya? Nah, cara ikatnya itu nggak boleh sembarangan, harus diputar-putar berkali-kali sampai erat. Sampai gasnya itu nggak bocor. Oke, sudah cukup? Saat disatukan kembali dan diikat kuat, batang ini sedikit pun tidak boleh bocor, agar suaranya kuat dan nyaring. Nah, kalau ini namanya baji, jadi fungsinya itu untuk mengeratkan talinya ini, jadi dimasukkan ke dalam sini. Baji atau pasak kecil ini dibuat untuk mengencangkan tali yang kendor. Nah, cara mainnya itu dimasukkan dulu airnya lalu dicampur dengan karbit. Nah, karbitnya ini nantinya setelah kena air, dia akan berubah jadi gas. Setelah diberikan api, dia akan menjadi bunyi. Saya masukin ya. Tutup. Kalian kenapa jauh-jauh? Aku sendiri di sini. Gede banget bunyinya. Awalnya memang sempat ragu-ragu, namun setelah mencobanya sekali, keberanian saya semakin bertambah. Nah, sekarang kita mau nyalain lagi. Aduh, satu kampung pasti denger ini. Takut! Diperkirakan terinspirasi dari senjata yang pernah dipakai penjajah, meriam karbit seperti ini pada masa lalu biasa digunakan petani untuk mengusir hama yang menjarah kebun. Serem banget permainan anak-anak ini. Aduh, rasanya deg-degan, tapi seru sih, seru. Kalian mau lagi? Mau lagi? Mereka mau lagi loh, ya ampun. Ya udah, ayo. Main lagi. Karena bunyinya tuh bikin nagih loh. Pecahan kalsium karbida atau karbit kembali kami masukkan. Tunggu hingga bercampur dengan air dan menghasilkan panas. Setelah itu, tinggal buka penutup lalu pantik dengan api. Beleson adalah salah satu permainan tradisional yang selalu memberi warna, apalagi saat bulan Ramadan seperti sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang!
Dari Desa Kanekes di Pegunungan Kendeng, petualangan Ramadan saya pindah ke pesisir pantai Karangnawing, Malingping. Ngabuburit di pantai selatan pesisir Banten, saya menemukan aktivitas warga yang setiap harinya mereka memandikan kerbau di laut. Nah, ini dia, saya akan ikuti kegiatannya. Kandang sengaja dibangun di pesisir karena kerbau yang mereka pelihara butuh akses yang mudah untuk mandi. Ini dia kerbaunya. Bapaknya punya 18 kerbau yang nantinya akan kita mandikan. Terik matahari pantai menjelang siang membuat gelisah kerbau-kerbau ini. Mereka sudah tidak sabar untuk segera berendam di air garam. Kerbaunya ada nama-namanya loh. Yang ini Cayut. Ini Gina. Yang ini Gina. Ya. Wah, ini namanya Gina. Kerbau memiliki kemampuan daya ingat meskipun tidak sekompleks manusia. Mereka dapat mengingat lokasi sumber makanan dan tempat-tempat tertentu. Nah, itu dia. Karena mereka udah rutin ngelakuin aktivitas ini, mereka udah tahu. Setelah dilepas langsung ke laut. Ini, ayo mandi. Tuh, mereka seneng banget loh di laut. Kerbau memiliki suhu tubuh yang tinggi dan tidak tahan terhadap panas. Dengan cara berendam, suhu tubuhnya akan tetap normal. Arus pantai selatan ini kencang banget, jadi lumayan sulit buat lawan ombak. Pantai Karangnawing memiliki ombak yang cukup kuat. Sama seperti pantai lain yang terletak di pesisir selatan Jawa. Namun, kerbau-kerbau ini tetap menikmatinya meski sesekali harus tersapu ombak. Setelah suhu tubuhnya kembali normal, kerbau-kerbau ini kemudian beranjak untuk mengisi perut. Nah, setelah dimandikan, mereka langsung diliarkan untuk mencari makan dengan sifat alaminya. Hanya berjarak beberapa ratus meter dari pantai, tempat mereka biasa mencari makan menjadi tujuan kawanan kerbau ini. Ayo makan. Sini. Tuh, kalau kita pancing baru dia mau datang. Kalau ada maunya baru datang ya. Sini, makan. Satu ekor kerbau jantan rupanya tidak menerima kehadiran saya. Mungkin merasa terganggu karena diikuti terus, sampai akhirnya mencoba menyerang saya. Mereka emang gak biasa loh dideketin. Bapak takut. Hampir diseruduk kerbau. Aduh. Inilah kegiatan ngabuburit saya di pesisir selatan Banten. Mengikuti kegiatan masyarakat menggembala kerbau menjadi pilihan yang seru sambil menunggu berbuka puasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak jauh dari pantai Karangnawing, sebagian warga Kampung Nambo sibuk mengolah salah satu makanan khas bulan Ramadan. Sebagai kampung opak, hampir setiap rumah di Kampung Nambo adalah penghasil kepingan opak. Nah, ini dia kegiatan sehari-hari ibu-ibu di Kampung Nambo, Kabupaten Lebak, Banten. Setiap harinya mereka membuat opak, apalagi saat bulan puasa seperti ini, itu permintaan opak semakin banyak. Menumbuk beras ketan hingga halus adalah salah satu tahapan paling melelahkan dalam membuat opak.
karena membutuhkan tenaga dan waktu yang lama. Semakin halus hasil tumbukan, maka opak yang dihasilkan akan semakin renyah. Pokoknya kata ibu mah ditumbuk sampai keringat. Capek banget, aduh. Ibu, saya bantu ngeliat ya? Boleh? Saya mau bantu ibunya ngecetak atau ngeliat. Ibu, boleh? Ya boleh. Nah, pertama-tama itu harus pakai minyak ini biar nggak lengket di tangan. Ini ya, Ibu. Setelah ditumbuk halus, ketan kemudian dibentuk bulatan kecil sebelum diratakan atau dileat. Ini proses ngeleatnya, dibentuk berbentuk bulat. Bulatan kecil ini kemudian ditekan secara terus-menerus dan memutar hingga berbentuk bundar. Karena adonannya dari beras ketan jadi cenderung lengket. Alasnya harus menggunakan daun pisang sama dikasih minyak. Kalau nggak dikasih minyak nih, lumayan repot. Bakal lengket-lengket di tangan. Kecepatan tangan saat ngeleat ditentukan oleh jam terbang. Saya yang baru pertama kali mencobanya belum bisa membuat bentuk yang bulat. Itu perbedaan adonan saya, cetakan saya. Nggak rapi. Kalau ibu udah biasa ya, Bu ya? Udah bulat loh. Ibu udah selesai? Udah. Ayo kita jemur, Ibu. Nah, kalau udah selesai dilihat seperti ini, itu udah bisa dijemur. Kurang lebih sejam dijemurnya ini. Di mana Ibu jemurnya? Sini. Menjemurnya tidak butuh waktu lama karena ketan yang sudah tipis akan cepat kering. Sekarang waktunya proses akhir. Jadi opak yang udah kering itu langsung ngadeang atau dipanggang. Dipanggang. Ngadeang atau memanggang adalah proses akhir pembuatan opak. Cara panggangnya itu diputar-putar sampai opaknya ini ngembang dan warnanya menguning seperti ini. Ibu, ini udah matang? Udah matang ini. Nah, ini perbedaan opak berem sama opak putih. Kalau dipanggang, yang opak merah ini lebih lama dipanggangnya karena ada gulanya. Kalau yang opak gurih itu lebih cepat, Ibu ya? Nah, ini perbedaannya. Ini yang opak merah, ini yang opak gurih. Ukurannya pun kelihatan beda, Ibu ya? Beda. Ini dia. Opak berem adalah opak merah. Opak ini memakai ketan yang dicampur gula merah. Sedangkan opak gurih adalah opak putih yang hanya mencampurkan garam pada adonan ketannya. Opak merah sama opak gurihnya udah jadi, tapi kata ibunya nih, tingkat kerenyahannya yang merah sama yang gurih itu beda. Saya coba yang ini, Ibu ya, yang gurih. Oh iya, betul. Kalau yang gurih itu lebih keras, tapi kalau yang merah itu renyah banget. Wih, ini gampang banget digigitnya pasti. Opak merah lebih berongga sehingga lebih renyah. Sudah jadi, nanti saat silaturahmi Idul Fitri, tamu-tamu yang datang akan disuguhi salah satunya dengan opak ketan ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain kolang-kaling, buah yang juga banyak dicari saat Ramadan adalah buah yang menyegarkan. Timun suri adalah salah satu buah yang selalu hadir saat masuk bulan Ramadan. Karena rasanya yang menyegarkan, banyak sekali orang yang minat untuk berbuka puasa. Sebagai pembuka saat berbuka, timun suri adalah pilihan yang tepat. Selain segar, timun suri teksturnya lembut dan mengandung banyak air. Sekarang kita akan cari timunnya yang udah tua. Jadi timun suri yang akan kita petik itu timun suri yang tua. Tapi caranya tahu tua atau enggak itu dari kumisnya ya, Pak. Bukan dari bentuk atau warnanya. Tapi sama bunyinya juga? Oh, bunyinya juga. Kumis yang dimaksud adalah tangkai. Timun suri bisa dipetik jika tangkainya sudah kering. Di mana lagi, Pak? Di sana ada? Oh, di sana. Timun suri butuh waktu 2 bulan lebih dari mulai tanam sampai panen.
Kalau nggak cepat-cepat dipetik itu hancur kayak gini Ibu ya? Iya. Sayang banget. Wih, seger banget. Seger. Selain pertanda sudah matang, buah yang retak juga bisa disebabkan oleh faktor lain, seperti kurangnya unsur hara kalsium, sehingga bagian luarnya menjadi rapuh dan mudah pecah. Ternyata timun suri ini walaupun warnanya berbeda-beda, ada putih, hijau, ada kuning juga loh. Tapi rasanya ini ternyata sama. Timun suri bukan termasuk spesies timun, melainkan masuk dalam keluarga labu-labuan seperti melon. Ibu dapat lagi? Ya, dapat lagi ini matang. Sudah matang itu? Ya, udah matang. Ibu, ayo kita kumpulin Ibu. Walaupun bibitnya sama, tapi saat panen itu hasilnya beda-beda. Ada dari warna, bentuk, sama tekstur. Tapi yang paling enak yang mana Ibu? Yang ini. Yang ini? Iya. Yang warna putih ini? Iya. Karena kenapa? Karena itu keras, nggak mudah Keras ya? hancur. Oh, ini yang keras, jadi nggak mudah hancur Ibu. Iya. Setelah panen buah pertama, tanaman timun suri yang sehat dapat terus berbuah hingga bisa panen 10-15 kali dalam sekali tanam. Jadi timun suri ini cara panennya itu bertahap. Saat bulan puasa seperti sekarang itu permintaan para pembeli timun suri semakin banyak. Ini nantinya itu pasti akan dibeli. Ada yang nungguin ya Pak ya? Iya. Ini udah ditungguin loh. Wih.